seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa bangsa Indonesia. Saya, Jenderal Koiso, akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumachiki Harada membentuk BPUPKI Dokuritsu Jonbi Chokas. Konnichiwa bangsa Indonesia, untuk memenuhi janji Jenderal Koiso, saya akan membentuk Dokuritsu Jonbi Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wetio Diningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Wetio Diningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Bari kebangsaan, 2. Bari kemanusiaan, 3. Bari ketuhanan, 4. Bari kerakyatan, 5. Bari kesejahteraan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang BPUPKI lanjutkan pada hari ketiga, tepatnya di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya nyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan IR Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan DRS Muhammad Hatta, MR Muhammad Yamin, MR Ahmad Soebarjo, MR A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, K. Agus Salim, Adi Kusno Joko Sujono. Dalam persidangan yang dilakukan panitia, 9 menghasilkan rumusan. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang UUD untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan UUD. 3. UUD itu sendiri dan batang tubuh UUD. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UU menyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945,
Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Yoichi Jumbi Hensai atau PPKI, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945, dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jen Besar Haruki, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Ir Soekarno, R.S. Mohatta, dan Dr. Rajiman Bedianegara agar datang ke markas Kedalat, Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi, untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur dari Pulau Jawa baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia sampai Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Soekarno akan menjadi presiden pertama di Indonesia dan Mohatta sebagai wakil presiden untuk membantu tugas-tugasnya. Terima kasih. Itulah gambaran suasana sidang PPKI dan BPUPKI. Kesimpulan pembentukan BPUPKI dan BPKI. Terbentuknya BPUPKI karena adanya desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga karena Jepang yang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu. Pembentukan BPUPKI ini dimaksudkan untuk melunakkan hati bangsa Indonesia dan untuk mempersiapkan hal-hal penting yang berkenaan dengan segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tata pemerintahan dalam pembentukan negara Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh bangsa negara Jepang, tepatnya 1 Maret 1945. BPKI merupakan panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya dan dibubarkan. Untuk itu, PPKI dibentuk sebagai pengganti BPUPKI agar kemerdekaan Indonesia dapat segera terwujud. BPUPKI dan PPKI memiliki arti penting bagi upaya perjuangan bangsa Indonesia. Pintu gerbang kemerdekaan bangsa baru dimasuki semenjak tokoh-tokoh nasionalis dan agama mendapat kesempatan membicarakan kemerdekaan lewat BPUPKI dan PPKI. Akhirnya BPUPKI telah mematangkan bangsa untuk membentuk negara baru yang akan mengatur sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara oleh masyarakat. Sehingga syarat negara dapat terwujud mulai dari wilayah, penduduk, pemerintah, UUD, dan pengakuan internasional. Hasil sidang BPUPKI dan PPKI. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara yang diajukan oleh 3 tokoh nasional yaitu Dr. Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir Soekarno. Kemudian ketiga usulan tokoh tersebut ditampung dan didiskusikan oleh panitia 9 yang telah dibentuk. Dalam persidangan, panitia 9 berhasil menyusun suatu rancangan undang-undang tersebut dengan Piagam Jakarta. Keputusan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimakamkan dalam sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua, 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia perancang undang-undang menyetujui pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian dibentuk panitia spesial perancang UU yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali RUU yang telah disepakati. Ir Soekarno selaku ketua panitia melaporkan hasil kerja panitia yang terdiri dari 3 hal. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, pembukaan beserta batang tubuh UUD 1945 disahkan oleh PPK. Sidang PPKI
Pada tanggal 18 Agustus 1945, pembukaan berserta batang tubuh UUD 1945 disahkan oleh PPKI. Rumusan Pancasila yang otentik terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan panitia persiapan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disebut Pancasila dan berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan sidang yang berlaku sampai sekarang, satu dasar negara yang masih dapat digunakan yaitu Pancasila, sumber hukum Indonesia. 2. UUD yang masih digunakan sebagai dasar hukum NKRI. 3. Presiden dan wakil presiden. Sistem yang masih digunakan hingga sekarang, meski sekarang ada aturan bahwa masa kepemimpinan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih 1 kali untuk 1 presiden. Makna sidang sampai sekarang berupa sikap yang dapat diperoleh. Contoh diantaranya: 1. Saling bekerja sama. 2. Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. 3. Selalu menepati janji. 4. Sifat nasionalisme yang tinggi. 5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 6. Menerima pendapat orang lain.